Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivit Atmawati dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang proses terbentuknya tata surya. Yang pertama yaitu menurut teori Big Bang. Menurut teori ini, Big Bang atau dentuman besar disebut sebagai penyebab terbesar terbentuknya alam semesta pada hampir 14 miliar tahun yang lalu. Menurut teori ini, alam semesta mengembang dari keadaan awal yang sangat padat dan panas dan terus mengembang sampai sekarang. Secara umum, pengembangan ruang semesta yang mengandung galaksi-galaksi yang dianalogikan seperti roti kismis yang mengembang. Yang kedua yaitu teori kabut. Awalnya yaitu adanya kabut nebula atau kabut itu berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di bagian tengah. Lalu di bagian tengah tersebut terbentuk matahari dan di pinggirannya terbentuk planet-planet. Kemudian planet-planet terus berputar dan membentuk orbit mengelilingi matahari. Setelah itu, maka terbentuklah tata surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnidar, Prodi Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa kaitan pembentukan alam semesta dengan lautan. Yang pertama yaitu awal pembentukan lautan pertama. 1. Proses pembentukan lautan erat kaitannya dengan evolusi atmosfer. 2. Ini disebabkan karena posisi bumi terhadap matahari yang unik, sehingga mempunyai tekanan dan suhu tertentu, yang menyebabkan H2O dapat hadir di alam dalam bentuk cair. 3. Di suhu dan tekanan tinggi seperti di Venus, H2O hanya hadir dalam bentuk uap. Yang keempat, suhu di tekanan rendah seperti di Mars, H2O juga tidak dapat hadir dalam bentuk cair. Selanjutnya yaitu awal pembentukan lautan kedua, yaitu 1. Dari mana air itu berasal. Yang kedua, diduga ini berasal dari proses kristalisasi dari magma yang membeku menjadi batuan. Volume diperkirakan sebanyak dengan volume lautan yang sekarang ini. Yang ketiga, dari mata air panas yang disemburkan oleh sumber air panas dan vulkanik. Diperkirakan dipergunakan hanya sekitar 1% dari jumlah tersebut masuk menjadi air tanah dan lautan. Waktu yang diperlukan sekitar 4 dikali 10 pangkat 9 tahun. Selanjutnya yaitu awal pembentukan lautan ketiga. 1. Umur cekungan lautan relatif dibanding dengan umur bumi, 4,6 miliar tahun. Yang kedua, sedimen di cekungan laut berumur 190 juta tahun. 50% berumur lebih kecil 75 juta tahun. Yang ketiga, janin lautan diduga berada di Laut Merah dan Teluk Aden yang mulai terbentuk sekitar 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivit Atmawati dari Prodi Ilmu Kelautan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemekaran lantai samudra atau sea floor spending. Hipotesa pemekaran lantai samudra dikemukakan pertama kalinya oleh Harry Hess pada tahun 1960 dalam tulisannya yang berjudul Essay in Geometry Describing Evidence for Seafloor Spending. Dalam tulisannya tersebut diuraikan mengenai bukti-bukti adanya pemekaran lantai samudra yang terjadi di pematangan tengah samudra atau mid-oceanic rise, geode, dan serta umumnya samudra yang lebih muda dari 180 juta tahun. Pemekaran lantai samudra diakibatkan oleh gaya tarikan atau tensional force yang digerakkan oleh arus konveksi yang berada di bagian mantel bumi atau astenosfer. Akibatnya, magma yang berasal dari astenosfer kemudian naik dan membeku. Arus konveksi yang membantu menggerakkan lantai samudra atau litosfer, pembentukan material baru di PTS atau Mid Oceanic Rise, dan penyusunan lantai samudra kedalaman
interior bumi atau astronosfer pada zona subduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, Prodi Ilmu Kelautan STK 219018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Decimental Drive, di mana kecocokan garis pantai benua Amerika Selatan bagian timur dengan garis pantai benua Afrika bagian barat. Menurut Wegener, menduga bahwa benua-benua tersebut pada awalnya adalah salah satu dasar kesamaan garis pantai. Atas dasar inilah kemudian Wegener menduga untuk mencocokkan semua benua-benua yang ada di bumi. Yang kedua, persebaran fosil. Ditemukannya fosil-fosil yang berasal dari binatang dan tumbuhan yang tersebar luas dan terpisah di beberapa benua. Yang pertama, fosil Cinaganatus, suatu reptil yang hidup di sekitar 240 juta tahun lalu dan ditemukan di benua Afrika Selatan dan benua Afrika. Yang kedua, fosil Mesosaurus, suatu reptil yang hidup di air tawar dan sungai yang hidup di sekitar 260 juta tahun lalu, ditemukan di benua Amerika Selatan dan benua Afrika. Yang ketiga, fosil Listosaurus, suatu reptil yang hidup di daratan sekitar 240 juta tahun lalu, ditemukan di benua Afrika, India, dan Antartika. Yang keempat, fosil Glossopteris, suatu tanaman yang hidup sekitar 260 juta tahun lalu yang dijumpai di benua Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramliadi dari Prodi PSP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai oceanografi, yaitu bagaimana dengan kondisi Indonesia. Di negeri kita tercinta ini berada di dekat batas lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Jenis batas antara kedua lempengnya itu konvergen, di mana lempeng Indo-Australia adalah lempeng yang menunjang ke bawah, ke lempeng Eurasia. Selain itu, di bagian timur bertemu tiga lempeng tektonik sekaligus, yaitu lempeng Filipina, Pasifik, dan Indo-Australia. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, subduksi antara kedua lempeng menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi dan parik samudra. Demikian pula, subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi yang tak lain adalah Bukit Barisan di Pulau Sumatera dan Jawa, Bali, dan lain-lain. Lempeng tektonik tersebut bergerak. Suatu saat gerakannya mulai mengalami gesekan dan benturan yang sangat keras, sehingga menimbulkan gempa dan tsunami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.